Bikin Seproliga Auto kaget. Pengakuan mengejutkan Yola Yuliana usai gapai final keempat beruntun. Begini katanya. Hebohkan fans Megawati. Begini alasan Jiang Jie kali ini lebih sering ganti Megawati dengan Medioku. Gegerkan publik tanah air. Pemain timnas Indonesia ini komentari pernyataan terbaru Elkan Bagot. Begini penjelasannya. Langsung subscribe aja dan nyalakan tombol notifikasinya untuk update terbaru dari kami. Bikin Seproliga Auto kaget. Pengakuan mengejutkan Yola Yuliana usai gapai final keempat beruntun. Begini katanya. Middle blocker Indonesia, Yola Yuliana, tetap merendah meski untuk keempat kalinya secara berturut-turut berhasil mencapai Grand Final Proliga. Kali ini, Yola Yuliana berhasil membantu tim Jakarta Popsivo Polwan kembali berlaga di laga puncak setelah penantian 6 tahun lamanya. Popsivo Polwan sukses mengamankan tiket terakhir untuk lolos ke babak Grand Final Proliga 2025. Mereka berhasil menang meyakinkan atas Jakarta Pertamina Enduro pada laga yang digelar di Gor Sritex Arena, Solo, Minggu, 4 Mei 2025. Bagi Yola, sekarang dirinya menjadi pemain yang selalu berhasil lolos ke final dalam 4 edisi Proliga terakhir dan bersama tim yang berbeda-beda. Pada 2022, Yola memperkuat Bandung BJB Tanda Mata dan berhasil menjadi juara. Pemain jebolan klub Alko Bandung itu kemudian kembali ke final bersama Jakarta Pertamina Fastron 2023 dan Jakarta Electric PLN 2024. Namun, 2 final terakhir bagi Yola harus berakhir dengan raihan runner-up. Koleksi trofi juara Proliga miliknya masih berhenti di angka 4. Terima kasih, kata Yola membuka wawancara kepada bolasport.com saat ditemui setelah pertandingan. Perasaannya pasti senang banget, yang pastinya karena pertandingan ini kan penentuan banget untuk kami dan untuk tim lain juga. Pasti, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menunggu pertandingan kita selesai. Alhamdulillah dapat dikasih hasil yang maksimal untuk hari ini, tambahnya. Kemenangan Popsivo mengubur mimpi Petrokimia untuk lolos ke final. Jika Popsivo kalah dan skornya bukan 2-3, wakil Jawa Timur itulah yang menantang Pertamina Enduro untuk gelar juara Proliga musim ini. Kembali ke Yola Yuliana, kemenangan kali ini kian terasa manis karena dia juga mencetak poin kemenangan tim lewat service ace. Pemain yang baru saja menjajal peruntungan di Liga Voli Jepang itu mengungkapkan kunci kemenangan atas Pertamina, tim yang juga menjadi lawan pada babak final nanti. Pastinya servis kami diarahkan lebih menyerang lagi. Memang hari ini servis dan blok kami diperkuat lagi, ujarnya. Yola juga menjelaskan kondisinya yang sempat tidak fit pada pertandingan pertama seri Solo saat Popsivo menelan kekalahan dari Jakarta Electric PLN. Pertandingan pertama di Solo memang kondisi aku lagi nggak fit, sempat muntah-muntah juga. GERD sempat kambuh, dan di latihan pertama juga harus pakai oksigen. Tetapi untungnya tetap bisa menyelesaikan pertandingan walau kalah, ujarnya. Yola memastikan Popsivo akan melakukan evaluasi untuk menatap laga final. Pasalnya, Pertamina Enduro sudah mengalahkan Popsivo 2 kali sepanjang musim ini, masing-masing 1 kali pada putaran reguler dan babak Final Four. Yang pasti nanti kita evaluasi. Dalam latihan juga evaluasi dan terutama dalam defense, ujar Yola. Hebohkan fans Megawati. Begini alasan Jiang Jie kali ini lebih sering ganti Megawati dengan Medioku. Pelatih Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jiang Jie, membeberkan alasan dalam pergantian Megawati Hangestri dengan Medioku dalam laga kemenangan atas Jakarta Electric PLN pada Final Four Proliga 2025 seri Solo. Kemenangan Petrokimia atas Electric PLN dalam lanjutan Final Four Proliga di Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 3 Mei 2025, telah menghidupkan asa menuju Grand Final. Megawati Hangestri Pertiwi DKK sukses menang 3 set langsung di laga krusial ini dengan skor 3-0, 25-21, 25-18, 25-20. Salah satu perbedaan signifikan dalam kemenangan Petrokimia hari ini ada di area penerimaan dan serangan yang konsisten. Bagus, semua pemain bagus. Saya bangga karena anak-anak kerja keras sekali, kata Jiang Jie setelah laga. Hari ini passing kami lebih bagus, penerimaan bagus, bisa jalan, makanya attack kami juga bagus. Hana dan Julia juga jadi bantu dengan passing dan penerimaan yang bagus. Ini yang memudahkan semua aliran bola dan serangan jadi bagus. Salah satu perbedaan besar dalam laga Petrokimia hari ini dibanding saat laga sebelumnya melawan Pertamina Enduro adalah lebih banyak mengistirahatkan Megawati Hangestri Pertiwi. Mega tidak masuk dalam starting six serta Ganya beberapa kali masuk saat rotasi tertentu menggantikan Medioku. Soal hal ini, ternyata Jiang Jie memang sengaja melakukannya. Bukan sekadar karena kondisi lutut Mega, tetapi lebih ke arah strategi.
Dalam kacamata pelatih asal Cina itu, Medi sedang memiliki feel penerimaan yang bagus, sehingga itu yang dibutuhkan tim Petrokimia saat ini. Saya memutuskan lebih banyak menurunkan Medi daripada Mega, karena Medi memang SDJ lebih bagus receive-nya, jelas Jiang. Karena kami sedang butuh sisi penerimaan di WG bagus, agar serangan juga bisa jalan, jelasnya. Adapun tentang kondisi Mega, Jiang mengabarkan bahwa pevoli asal Jember, Jawa Timur itu masih terus menjalani perawatan. Masih recovery? Memang masih dalam kondisi fisik yang belum fit penuh. Tapi soal pergantian pemain hari ini memang lebih karena kebutuhan strategi tim, kata Jiang. Gresik Petrokimia kini mengantongi 9 poin dan naik ke peringkat 2 klasemen Final Four Proliga 2025. Namun kepastian mereka ke Grand Final baru bisa ditentukan setelah laga Popsivo Polwan melawan Pertamina Enduro. Pasalnya, Popsivo saat ini jadi tim yang cuma berelisih 1 angka dari Petrokimia dengan mengantongi 8 poin di peringkat 3. Gegerkan publik tanah air. Pemain timnas Indonesia ini komentari pernyataan terbaru Elkan Bagot. Begini penjelasannya. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot mengunggah postingan terbaru di akun pribadi Instagramnya dan berbicara soal harapan. Dalam akun pribadinya di Instagram, Elkan Bagot mengunggah beberapa foto dirinya saat membela klub kasta 3 Liga Inggris, Blackpool FC. Adapun Elkan baru saja menjalani laga terakhirnya bersama Blackpool FC. Elkan bermain 90 menit dalam laga melawan Bristol Rovers dan membantu klubnya menang dengan skor 4-1. Dalam postingan terbaru itu, Elkan mengatakan bahwa dirinya mencintai setiap menit bermainnya bersama Blackpool FC. Saya mencintai setiap menit dari waktuku di sini Blackpool FC, tulis Elkan, dikutip Minggu, 4 Mei. Bek timnas Indonesia itu pun berharap Blackpool FC bisa jauh lebih sukses di masa depan. Saya berharap klub akan mendapatkan yang terbaik di masa mendatang, tulis Elkan. Terkait postingan Elkan itu, gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner turut menanggapi dalam kolom komentar. Elkan, tulis Ivar Jenner. Tanggapan Ivar itu mendapat banyak komentar dari supporter timnas Indonesia. Tampak supporter Garuda meminta Ivar untuk membawa Elkan kembali ke timnas Indonesia. Bro Ivar bawa dia kembali, tulis akun @arekjawa. Ajak Mang Elkan om, tulis akun @miroza. Turut diketahui bahwa Elkan Bagot sudah lama tak membela timnas Indonesia. Dia terakhir bermain untuk skuad Garuda pada Januari 2024. Elkan dikabarkan bermasalah dengan pelatih Shin Tae-yong sehingga dirinya tak kunjung dipanggil timnas Indonesia. Kemudian pada era pelatih Patrick Kluivert, Elkan sempat dikabarkan menolak panggilan timnas karena ingin fokus dengan klubnya. Baru-baru ini pun dalam sebuah podcast, Elkan muncul dan bicara blak-blakan soal timnas Indonesia, salah satunya terkait pengalaman emosionalnya membela skuad Garuda. Saya akan katakan mungkin pertandingan terpenting yang pernah saya mainkan ketika saya bermain untuk Indonesia, dan itu pertama kalinya kami lolos ke Piala Asia dalam 30 tahun, kata Elkan Bagot di kanal YouTube Sherbert Lemon. Pikir mungkin salah, tapi menurutku itu waktu yang lama, dan kami bermain melawan Irak, tambahnya. Di sisi lain, Shin Tae-yong dalam waktu dekat mengabarkan bakal ke Bali. Apakah akan ikut gabung dalam pemusatan latihan TC Timnas Indonesia? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan Timnas Indonesia akan menggelar TC di Bali mulai 26 Mei 2025 mendatang. TC tersebut digelar jelang pertandingan lanjutan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Berselang 5 hari, Jay Idzes dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Jepang di Suita City Football Stadium. Kami akan ada TC lebih awal, di Bali tanggal 26 Mei kalau tidak salah, ujar Erick di Jakarta, Selasa, 29 April 2025. Persiapan ini dilakukan sebagai upaya PSSI agar timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi Cina dan Jepang. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan raihan 9 poin dari 8 pertandingan.